Guys, Prabowo mulai panik. Tim Amin bongkar lagi fakta kecurangan dengan menghadirkan saksi para menteri untuk memberi keterangan di sidang MK. Sementara itu, kubu 02 tak mau kalah juga dengan meminta Megawati untuk menjadi saksi juga di sidang MK. Wow, ini akan lebih keren ya guys ya. Mbak Mega dihadirkan, lalu para menteri dihadirkan. Itu gimana nanti ya guys ya. Oke guys, seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Tanggapan mengenai putusan MK ini Pak, sudah komunikasi Ya, yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya. Iya, Ya, iya benar Pak. Itu kan ada di undang-undang Pak. Biar Pak rakyat yang pilih, Oo. ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi sebaik-baiknya ya. Iya, iya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Ya, setuju Oke. kalau itu ya. Tapi tadi saya sudah tegas menyatakan kalau mahkamah yang meminta ya kami itu kepentingan mahkamah. Juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Iya, nanti kami bahas itu. 4 menteri ya. 4 menteri yang mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, Iya. yang mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli, buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Iya. Tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan Iya. majelis. Dan untuk permintaan ya, dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Iya, Paling iya. tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon perkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Iya. Jadi ini kan perkara yang merupakan sengketa kan. Bukan pengujian undang-undang ya, bukan pengujian norma undang-undang. Kalau karena sengketa, maka prinsip yang berlaku secara universal. Ini burden proof-nya, beban pembuktiannya ada di pihak yang mengajukan gugatan. Karena ada prinsip saya katakan tadi, actore incumbit probatio. Barang siapa membuat suatu dalil, maka dia harus membuktikan dalilnya. Kalau dia mengajukan gugatan, dia harus membuktikan gugatannya. Jadi beban pembuktian itu ada di tangan pemohon, bukan di tangan bukan di tangan hakim. Gitu. Jadi artinya kalau dia ingin membuktikan, bawa sendiri saksinya, gitu loh, ya kan? Nah, itu sebabnya saya berikan pertimbangan kepada majelis. Ini pertanyaan. Nah, majelis tadi sudah tegas menyatakan bahwa oke, kalau kami perlu, saya panggil dan Anda tidak boleh nanya. Memang karena ini adalah sengketa, gitu. Bukan pengajuan norma. Kalau sengketa ada 2 pihak yang berperkara, jadi nggak boleh dong dia memanggil untuk dia nanti saya nanti boleh panggil, jadi sungguh dipanggil gimana? Gitu. Jadi kualitasnya akan bisa berbeda-beda nanti. Itu sebabnya. Waduh, guys, tolong pendapatnya disampaikan di kolom komentar. Gimana Dia pendapatnya nih? itu untuk dia. Jadi kalau dipanggil kita nggak boleh nanya-nanya karena kita pihak kan yang bersengketa. Jadi kalau saya mengajukan gugatan, saya buktikan gugatan saya. Jadi nggak boleh bilang saya mengajukan gugatan, tolong Pak Hakim cari panggil saksinya. Ya itu kan bukan tugasnya majelis gitu. Tapi kalau tugas dihadirkan apa ya?
Tapi tadi saya sudah tegas menyatakan kalau mahkamah yang meminta, ya kami itu kepentingan mahkamah dan para pihak tidak boleh bertanya. Tadi katanya kan, ya itu kami sepakat soal itu. Informasi selanjutnya datang dari PD Perjuangan yang memberikan lampu hijau bagi Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto bilang TPN Ganjar Mahfud menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan di Pilpres 2024. Seluruh kader PDIP siap jadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Jika diperlukan, menanggapi kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tidak mungkin menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Iya, betul. Oh tentu, seluruh kader dari PD Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Ya, secara para menteri itu kan pembantunya Presiden ya. Sehingga habis Oktober itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Nama lain yang juga disebut-sebut bakal dihadirkan jadi saksi di sidang sengketa Pilpres adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ditemui wartawan usai menghadiri acara buka bersama di istana, Sri Mulyani tak merespons apapun terkait apakah dirinya bersedia dijadikan saksi di sidang sengketa Pilpres. Sri Mulyani hanya melempar senyum dan tak mengeluarkan statement apapun. Wow, semua tambah panik guys, makin rame nih guys, gila-gila. Tim hukum Anies Muhaimin mengusulkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menghadirkan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres. Menurut Ketua Tim Hukum Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, para menteri penting dihadirkan di sidang MK untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2024. Ya, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Iya ya, mantap. Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan begitu persoalannya kan, dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Ibu Megawati dipanggil, terus tak habis-habis kan? Bagaimana? Nah, kalau umpamanya permohonan dia dikabulkan, permohonan saya dikabulkan, hakim kan kami merasa tidak adil dong hakimnya. Nah, ini very important gitu, sangat penting. Jadi itu sebabnya saya katakan, tadi hakim sudah tegas menyatakan, memang begitu, dia bilang, tapi kalau mahkamah merasa perlu, dia bilang untuk kepentingan daripada mahkamah boleh memanggil, tapi kami nggak boleh nanya. Mahkamah aja yang dia bertanya, karena itu diperlukan untuk kepentingan dia agar dia bisa menetapkan hukum dengan baik. Tapi bukan untuk kepentingan para pihak yang ingin membuktikan dalilnya. Jadi sekali lagi, kalau you gugat, buktikan dalilmu. Kalau you buktikan dalilmu, cari saksimu. Panggil saksimu, bawa sendiri saksimu. Itu kira-kira hukum yang berlaku. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, mantap. Semakin panas terus guys. Tapi yang paling menariknya di sini guys, saya lebih tertarik kepada apakah benar Bu Mega kalau dipanggil beliau mau datang. Dan di sini apakah benar juga Bu Mega bisa menjadi saksi di sidang MK. Nah, itu coba kita lihat nanti gimana pembuktian apakah benar Bu Mega bisa hadir atau enggaknya guys ya. Oke guys.